Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Wiratama dengan NIM 104150152 dengan judul tugas akhir perancangan bangunan high-rise fungsi kantor sewa di Kota Bandung dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andi Harapan. Berikut merupakan pembahasan yang akan dibahas di dalam presentasi saya. Yang pertama merupakan lokasi perancangan, di mana lokasi site terletak di Jalan Sentra Raya Barat, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Lalu untuk peruntukan site yaitu adalah perdagangan dan jasa menurut Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011 dan 2031. Lalu ada isu pemilihan lokasi di mana dalam hal ini pemilihan lokasi berdasarkan dari studi KKOP atau kawasan keselamatan operasional penerbangan, di mana permukaan untuk site terletak di permukaan berwarna hijau atau permukaan yang boleh memiliki ketinggian 166 meter. Lalu untuk deskripsi proyek sendiri, KDB dan KLB dan KDH sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2011. Lalu tema perancangan, di mana tema yang kami ambil merupakan struktur sebagai arsitektur atau struktur menjadi sangat penting dalam bangunan bertingkat tinggi, serta bagaimana struktur dapat membentuk elemen arsitektur yang estetik serta pengolahan yang baiknya. Dengan struktur sebagai arsitektur, kolom expose merupakan penerapan di dalam bangunan di mana tempat terlihat di dalam interior lobi pada bagian selatan lobi. Lalu untuk rigid frame dalam penerapan pada bangunan merupakan modul untuk kolom yang ada pada bangunan. Masuk ke dalam konsep desain, di mana orientasi site atau orientasi bangunan sangat berpengaruh ke dalam konsep dari yang kami ambil, yaitu adalah konsep green building, di mana pada konsep green building ini berdasarkan dari OTTV atau overall thermal transfer value studi dari SNI yang kami ambil nomor 6389 tahun 2011 mengenai OTTV, di mana OTTV sendiri memiliki 3 perhitungan yang harus dibahas. Yang pertama merupakan konduksi dinding, yang kedua radiasi kaca, dan yang ketiga adalah konduksi kaca, di mana terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi nilai OTTV, yaitu berdasarkan material yang digunakan. Seperti contohnya adalah nilai alfa, di mana nilai alfa merupakan nilai absorpsi radiasi matahari yang bergantung kepada nilai dinding bata merah atau dinding permukaan cat. Dalam hal ini, semakin kecil nilai alfa, maka semakin kecil pula nilai dari OTTV, di mana nilai OTTV menurut Perwal Kota Bandung, semakin kecil nilai OTTV semakin bagus, yaitu dalam 1 meter perseginya tidak boleh melebihi 45 watt per meter persegi. Lalu masuk ke dalam teknologi fasad, di mana fasad menggunakan teknologi curtain wall system dengan sistem penerapannya yaitu adalah stick built curtain wall system. Lalu dalam standar proteksi kebakaran mengacu kepada studi peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008, di mana tidak boleh dari batas gang buntu atau batas dari ujung jalan menuju ke tangga darurat tidak boleh melebihi 17 meter tanpa sprinkler. Masuk ke dalam desain, di mana dalam block plan terlihat bahwa entrance dan entrance untuk utama dan service dipisahkan. Terdapat nomor 1 dan nomor 3 merupakan entrance dan entrance utama, lalu nomor 4 merupakan entrance dan entrance untuk area service dan juga motor pada area belakang. Lalu untuk dalam site terdapat 4 drop off di dalam bangunan, yaitu pada bagian utara, timur, barat, dan juga side dari bangunan. Lalu pemisah antara parkir service terletak di nomor 5 dan juga nomor 6, di mana untuk parkir pengelola dari service sendiri terdapat di nomor 5 dan juga untuk entrance dan extrance untuk masuk ke dalam basement terletak di nomor 8 dan juga nomor 9 pada area timur dan juga selatan dari site. Masuk ke dalam mezzanine plan, di mana mezzanine plan sendiri difungsikan sebagai area untuk ruang rapat dan juga terdapat plaza yang menghubungkan antara lantai mezzanine dan juga landscaper. Masuk ke dalam basement plan, di mana yang berwarna kuning merupakan area in dan out basement penghuni, dan juga yang berwarna ungu merupakan in dan out dari basement penghuni. Lalu untuk yang berwarna biru merupakan in dan out untuk area service atau parkir motor juga. Untuk dalam lantai denah dasar terdapat area retail dan juga area ruang tunggu yang cukup besar, di mana ruang tunggu yang cukup besar ini difungsikan sebagai ruang tunggu yang mampu untuk menampung tamu dari 40 lantai yang terdapat di bangunan. Lalu untuk dari lantai mezanin sendiri, lantai mezanin difungsikan sebagai ruang rapat, utamanya adalah ruang rapat, di mana ruang rapat ini dapat disewakan untuk penghuni dari kantor sewa. Lalu dalam denah basement sendiri terlihat nomor warna biru adalah parkir penghuni, nomor warna hijau adalah parkir untuk difabel, dan warna coklat merupakan parkir servis dan motor, serta yang warna merah merupakan ruang untuk pengelola.
di mana denah lantai tipikal dari 1 sampai 10 merupakan lantai tipikal untuk leasing space tipe A dengan memiliki luasan 560 meter persegi, di mana untuk tipe A ini difungsikan dalam satu lantainya dapat disewakan seluruhannya. Lalu ada pula yang memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki dua space yang dapat disewakan. Yang contohnya dalam denah tipikal nomor 11 sampai dengan lantai 20. Lalu ada denah tipikal 21 sampai 30, terdapat 3 leasing space yang dapat disewakan dalam satu lantainya, serta denah tipikal untuk C dari lantai 31 sampai dengan 39, yaitu 4 area yang dapat disewakan dalam satu lantainya. Masuk ke dalam denah refugee area, di mana denah refugee area ini terdapat kafe dan juga resto yang difungsikan hanya sebagai temporary atau hanya sebagai sementara saja, di mana dalam denah refugee area ini tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas, atau refugee harus memiliki 50% dari luas lantai tipikal. Masuk ke dalam denah rooftop, di mana denah rooftop terdapat area roof garden untuk smoking area dari penghuni kantor. Lalu dari tampak depan dapat terlihat bahwa landscaper menutupi area dari ground floor, di mana ground floor ini merupakan ditutupi oleh landscaper. Lalu untuk area potongan sendiri dapat dilihat dari potongan A, ada hierarki berbeda antara untuk area service dan juga untuk area parkir penghuni, di mana untuk ketinggian dari area service memiliki ketinggian yaitu 6 meter floor to floor-nya, dan juga untuk penghuni memiliki floor to floor yaitu adalah 4 meter atau 4,2 meter. Lalu untuk potongan denah refugee area, di mana untuk tanggal darurat dari lantai atas sampai dengan denah refugee area tidak boleh atau harus terpisah di antara lantainya, tidak boleh langsung bisa turun lagi ke bawah. Lalu untuk refugee floor sendiri wajib memiliki minimal 2 sisi yang terbuka dan mampu menahan kurang lebih 2 jam untuk area ketahan kebakaran. Lalu untuk utilitas air bersih, di mana untuk utilitas air bersih sendiri, GWT terletak di daerah basement di area service dengan GWT yang dengan sistem utilitasnya atau sistem pemipaannya disalurkan melalui core yang terdapat di dalam core bangunan. Lalu utilitas air bersih ini dapat terlihat bahwa pemipaan atau untuk sirkulasi airnya, untuk air bersihnya dapat disalurkan melalui core-core yang terdapat di dalam bangunan. Selanjutnya merupakan potongan prinsip, di mana dapat terlihat dalam potongan prinsip ini dalam daerah rooftop atau roof garden ya difungsikan sebagai roof garden dan juga untuk area untuk gondola atau sebagai area service untuk pembersih kaca di dalam bangunan. Lalu dalam potongan prinsip ini dapat terlihat bahwa sistem fasad yang digunakan adalah curtain wall system, dan fasad untuk bagian luar menggunakan metal panel laser cut. Metal panel laser cut. Lalu untuk potongan prinsip dari landscaper, di mana landscaper ini difungsikan pada bagian bawahnya, yaitu adalah area untuk service dan juga area untuk parkir VIP. Lalu untuk potongan prinsip selanjutnya merupakan potongan dari area tangga di dalam basement bawah untuk menuju ke denah lantai dasar, di mana untuk area tangga ini terbuka dari bawah basement sampai dengan ke landscaper. Lalu terlihat dari perspektif mata burung ini, dominan dari fasad terlihat bagaimana fasad ini menutupi keseluruhan bangunan, difungsikan sebagai cahaya tidak akan masuk langsung menuju ke dalam bangunan, di mana kenyamanan dari penghuni kantor akan terjaga. Lalu untuk interior sendiri mengambil interior dari interior lobi barat dan juga interior lobi dari utara, di mana perbedaan dari area lobi ini difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu, dan juga ketika masuk ke dalam lobi terkesan sangat mewah. Lalu masuk ke interior unit, di mana interior ini atau unit-unit di setiap kantor sewa dibuat open space, di mana untuk kantor sewa tergantung kepada penyewa yang akan menyewakan untuk area-areanya. Jadi untuk kantor sewa per lantainya ini konsepnya adalah open space. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.